Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irvin Nazir Nugraha dengan NIM 114. Jadi saya akan menjelaskan sintaks dari regresi dan juga korelasi dengan data yang saya ambil itu harga ikan salmon dan juga permintaan ikan salmon. Jadi yang pertama-tama kalian harus sudah ada data apapun itu datanya, entah ikan salmon, ikan cucut atau semacamnya, dan juga ada data permintaannya. Di sini kita menggunakan 50 data, lalu kalian tekan si harga ikannya, terus CTRLA, dan juga copy. Oke, kita lanjut ke CR Studionya. Eh, eh, di sintaks kedua ini, kita akan tulis agar regresi dan juga korelasi. Lalu kita enter 2 kali. Habis itu kita tulis data penjualan. Kalau ada, ini tuh apa sih? Kalau misalkan kalian udah sebelumnya tuh bakal muncul kayak gini, kalian pencet aja. Terus sama dengan read tip yang ini. Terus tanda ketik clipboard. Nah, guna sintaks ini tuh buat apa sih? Jadi guna sintaks yang eh, ini yang clipboard ini buat kita masukin kopian yang tadi kita copy di Excel itu ke RStudio-nya. Terus kita di sini tuh run aja ya. Karena kalau nggak di run nanti data yang ke copy-nya itu gak kedetek sama si RStudio-nya. Lalu di sintaks selanjutnya itu kita tulis data penjualan. Ini. Terus enter. Terus data penjualan sama dengan data titik frame. Ini. Terus terus di sininya kita tulis data penjualan. Terus kita enter lagi, kita tulis Y sama dengan data penjualan dolar. Terus ini kita pilih yang permintaan ikan salmon. Terus enter X sama dengan data penjualan dolar. Ini baru yang harga ikan. Oke. Terus kita tulis regresi sama dengan LM dalam kurung Y spasi shift wave, kita pakai wave X, terus kurung, terus kita enter lagi regresi, habis itu summary, terus kita tulis regresi juga di dalam, habis itu plot ini, terus X, Y, X left sama dengan tanda petik harga ikan salmon. Ini sesuai data kalian aja ya. Terus koma Y sama dengan tanda petik permintaan ikan salmon. Terus kita enter lagi outline, kita tulis outline tanda kurung regresi. Terus di sintaks selanjutnya kita tulis for ini X, Y. Terus habis itu kita kalian boleh run dari si sintaks nomor 4 atau enggak yang 5. Kita tadi 5 aja. 5. Ini runnya harus di satu-satu. Ini udah muncul di sininya. Muncul. Oke, jadi kita jelasin si sintaksnya dulu. Di sintaks ini tuh kita eh, manggil data apa sih datanya tuh ke RStudio yang ini sintaks nomor 5. Terus yang sintaks data frame ini itu kita ubah dari Excel ke RStudio-nya tuh menggunakan tabel. Lalu di sini ada Y ini sama X. Jadi ini tuh untuk bagiannya itu sebagai permintaan ikan
ikan salmon. Terus juga kalau misalkan yang X itu sintaks memanggil harga ikan salmon. Terus juga yang ini itu tuh buat eh, pemerintah datanya tuh diubah jadi regresi. Terus yang Sumeri ini kalau nggak salah ini tuh buat ngecek datanya itu sesuai apa enggak gitu loh. Terus juga yang ini di plotnya ini X lab-nya itu sama Y lab-nya itu menjelaskan penempatan bagian X lab sama Y lab, maksudnya si plotnya itu di grafik. Terus juga si outline-nya ini nunjukin garis yang di sini itu nunjukin garis pada plotnya. Terus chord-nya itu tuh korelasi dari datanya. Jadi kayak apakah si X-nya ini mempengaruhi Y atau sebaliknya Y mempengaruhi X atau tidak. Oke, jadi kita sekarang bahas hasil. Bentar. Oke, jadi di hasil ini bisa kita lihat ini. Hmm, bentar. Oke, di sini tuh ada bagian ini, yang bagian call. Call LM formula itu tuh digunakan untuk membentuk model regresi linear dengan Y sebagai variabel dan juga X sebagai variabel bebas. Jadi si Y-nya ini variabel terdekat. Terus juga hasil koefisiennya yang ini di bawahnya itu menunjukkan hasil interceptnya itu 1,875 plus 0,02 atau bisa dibilang itu tuh 187,5 dan koefisien X-nya ini sebesar min 8,335 min 04 atau bisa disebut juga 0,000835. Nah, terus di sini juga memperlihatkan bahwa nilai koefisien yang X-nya itu yang negatif menandakan hubungan berlawanan arah antara harga dan juga permintaan. Yaitu semakin tinggi harga akan jadi si permintaannya itu semakin rendah. Terus di bawahnya itu ada output summary regresi. Terus di bagian residualnya itu menunjukkan nilai kesalahan prediksi model yang relatif kecil, sehingga si model regresinya ini dapat dikatakan cukup baik memprediksi dalam memprediksi data. Terus juga di sini itu ada tabel confidence yang di luar residualnya itu. Di sini tuh diperlihatkan bahwa nilai p-value-nya itu sebesar kurang 2 kurang kurang 2E-16 itu tuh atau lebih kecil dari 0,05. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa harga si ikan salmonnya ini berpengaruh signifikan terhadap permintaan ikan salmon. Terus nilai T-value-nya, di nilai T-value-nya ini min 615,7 yang dimana menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dari variabel harga terhadap permintaan. Terus di bawahnya ini ada residual standar error yang dimana itu tuh sebesar 0,2763. Itu menunjukkan tingkat kesalahan model yang sangat kecil. Terus juga di bawahnya ada R squared itu tuh 0,99 dan juga adjust-nya itu sama 0,999. Itu menunjukkan bahwa sekitar 99,99% itu perubahan permintaan ikan salmon bisa dijelaskan oleh perubahan harga ikan salmon. Lalu eh, nilai F statistiknya itu 3,791 plus 0,05 dengan p-value yang sama itu kurang 2,2 min 16 itu menunjukkan bahwa model regresinya secara keseluruhan itu signifikan dan bisa digunakan. Lalu di bawahnya ini kan ada sintaks plot XY lab ya. Ini tuh dibuat grafik scatter plot
untuk melihatkan hubungan antara harga dan permintaan ikan salmon. Terus di bawahnya itu ada apply regresi, itu kan yang tadi aku udah bilang menunjukkan garis regresi pada grafik. Terus eh, di hasil grafiknya ini menunjukkan garis di plotnya ini. Eh, ini tuh menunjukkan garis hmm, menunjukkan dari garis dari kiri ke kanan itu menurun ya, dari kiri atas terus ke kanan bawah itu menurun. Itu menandakan bahwa semakin tinggi harga ikan salmon, maka permintaannya tuh semakin menurun. Terus juga di bawahnya itu kan ada hasil core XY ya. Itu menghasilkan nilai korelasi sebesar min 0,99367. Itu berarti hubungan antara si harga dan permintaan ikan salmon itu sangat kuat dan juga bersifat negatif. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.